Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita rindu untuk senantiasa dimurnikan, dibersihkan, diajar, dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saya membagikan kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu setiap kita melalui program ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sehingga kita hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan. Selalu saya bilang dalam kita menjalani hidup kita ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang silih berganti menghampiri hidup kita. Tapi kita percaya firman Tuhan mengajarkan kita banyak hal untuk melakukan apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak salah mengambil sebuah keputusan, kita tidak salah dalam kita melangkah karena Alkitab jelas mencatat bahwa firman-Mu terang bagi langkahku, pelita bagi jalanku, menerangi setiap kita sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan melainkan dalam terangnya Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena hari ini kembali kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya atau selama kami menjalani hari ini, kami rindu firman-Mu ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu, urapi kami semua dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-9. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan di sana. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka tumpas semuanya. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Jadi suatu kali saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan suruh Samuel untuk menyampaikan kepada Saul bahwa perangi orang Amalek, karena aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek terhadap orang Israel, ya kan? Tuhan jelas beri perintah melalui Samuel kepada Saul, bantai semuanya, tumpas segala apa yang ada, jangan ada belas kasihan, bunuh semua. Laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun lembu atau domba, unta maupun keledai, semua dibantai. Itu perintah, itu adalah mandat yang diberikan Tuhan melalui Samuel kepada Saul. Tapi apa yang dilakukan Saul ini kurang ajar juga nih Saul ini, saudaraku. Dia melakukan segala sesuatunya itu, makanya bahasa saya itu ketaatannya pilih-pilih, saudara. Alkitab bilang begini, Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, padahal Agag raja Amalek pada saat itu harus dibantai. Saudara dikasih dalam Tuhan, harus dibunuh semua, kambing domba, lembu-lembunya, yang tambun-tambun, basmi semua. Tapi sama Saul nggak diselesaikan secara apa yang disuruhkan oleh Tuhan, tapi disisakan, saudara. Yang terbaik, yang tambun, yang lembu-lembu, kambing domba yang baik-baik itu disimpan. Tapi yang buruk-buruk, yang gak berharga itu ditumpas sama mereka. Dan ini yang akhirnya menjadi teguran buat Saul, bahwa engkau tidak taat. Tapi Saul bilang begini, tapi ini buat korban juga kok, buat persembahan, saudara dikasih dalam Tuhan. Apapun alasan kita, iya kan? Tapi kalau Tuhan bilang lakukan, maka harus lakukan. Jangan setengah-setengah. Jangan memiliki sebuah ketaatan yang pilih-pilih. Saya nggak mau, saya taat di tempat ini aja, saya taat di perintah ini saja. Tapi ya kayaknya untuk perintah yang satu ini kayaknya saya belum bisa deh. Ya saya taat untuk perintah yang A aja, tapi yang B saya belum bisa. No. Ketika kita belajar mentaati perintah yang satu, maka perintah yang lain juga harus kita belajar untuk mentaatinya. Karena sejatinya ketika kita memilih atau ketaatan yang pilih-pilih sudah dikasih dalam Tuhan, sejatinya kita sedang tidak taat dalam melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Saul. Saul hanya taat sebagian saja. Walaupun dia bilang nantinya itu buat korban persembahan. Sudah dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan lebih baik engkau mendengar suara Tuhan daripada engkau memberikan korban persembahan.
Itu yang Tuhan kehendaki. Untuk apa? Untuk kita mengerti bahwa yang Tuhan mau adalah sebuah ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan berarti engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan, dan engkau mau melakukan apa yang Dia perintahkan dalam kehidupan. Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen yang taatnya pilih-pilih. Saya mau taat aja untuk tidak berzina, tapi saya masih nonton video-video porno. Ya kan nggak apa-apa, pendeta kan cuma nonton. Saya kan nggak melakukan hubungan seks sebelum nikah, kan saya cuma nonton. Lu sama aja sudah melakukan. Yesus bilang barang siapa melihat, memandangi seorang perempuan dan ada dalam pikirannya dia sudah berzina. Iya kan? Sedang dikasih dalam Tuhan, ketaatan yang setengah-setengah itu sama juga tidak taat. Jadi hari ini jangan sampai kita memilih-milih. Saya hanya mau taat di satu firman Tuhan saja. Untuk mengampuni nanti dululah, masih berat. Tapi saya melayani Tuhan kok. Tapi untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti saya dulu, nanti dululah, masih berat pendeta. Sudah dikasih dalam Tuhan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita jalani, berjalan dalam sebuah ketaatan. Bukan ketaatan tebang pilih. Hari yang ini saya lakukan, yang ini saya tidak lakukan. Nanti kita akan sama seperti Saul. Dan Amsal 13 ayat 13 bilang apa? Sudah dikasih dalam Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Jangan pernah menganggap remeh firman. Oh, saya nggak menganggap remeh firman, saya menghargai firman, saya melakukan firman. Jangan setengah-setengah melakukan firman. Jangan cuma taat di bagian yang kau bisa taat, tapi engkau tidak mau taat ketika engkau menganggap itu susah. Alkitab jelas katakan perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Karena Roh Kudus, Roh Allah yang ada dalam diri kita memampukan kita, menolong kita untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan. Hari ini kita belajar, sudah dikasih dalam Tuhan, jangan taat pilih-pilih. Jangan taat pilih-pilih. Kalau kita mau taat, mutlak kita harus taat. Apapun yang Tuhan perintahkan, saya lakukan. Apapun Tuhan bilang saya mesti kerjakan, saya harus kerjakan. Karena itu adalah bagian ketaatan. Dan di balik ketaatan, Alkitab katakan apa? Akan ada balasan yang kita terima. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, ampuni kami. Kalau ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami ditegur oleh Roh Kudus karena seringkali kami hanya taat sebagian. Dan kami tidak taat di satu sisi, tapi kami taat di satu sisi yang lain. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan dan itu kami berdoa, mampukan kami untuk benar-benar taat dan mengambil keputusan untuk taat akan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Betul, terkadang kami berpikir kami tidak mampu, tapi kami percaya hari ini Roh Kudus yang memampukan kami. Bagian kami adalah kami hanya mau. Kami mau untuk mengerjakan dan kami percaya kemampuan itu berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, ya Tuhan, tolong setiap kami. Sehingga apapun yang Tuhan perintahkan untuk tidak kami lakukan, maka tidaklah harus kami lakukan. Dan ketika Tuhan memerintahkan kami untuk melakukan, maka itulah yang harus kami lakukan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemampuan dari Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk selalu tiasa berjalan dalam ketaatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Belajar untuk taat. Bukan taat setengah-setengah, tapi taat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.